Pada 20 Agustus 1968, Uni Soviet bersama dengan Polandia, Bulgaria, dan Hongaria menginvasi Cekoslovakia dengan 500.000 tentara, ribuan tank, dan ratusan pesawat untuk menghancurkan upaya pemerintahan Ceko memberlakukan reformasi liberal. Bagi konstituen revolusioner yang membentuk Partai Komunis Tiongkok dan dipimpin oleh Mao Zedong, tindakan ini dipandang sebagai bentuk kejahatan yang membuktikan ketidakpercayaan lama terhadap rekan-rekan komunis Soviet mereka. Namun, Mao Zedong tidak tertarik dengan reformis Cekoslovakia. Kebenciannya karena ia yakin Amerika Serikat dan Uni Soviet berkoalisi untuk membagi dunia bagi mereka sendiri. Melihat Uni Soviet bukan sebagai sekutu komunis, tetapi imperialis fasis tidak lebih baik dari kapitalis jahat yang bertanggung jawab atas Barat. 54 tahun kemudian, hal yang tak terpikirkan terjadi di Ukraina. Rusia melancarkan invasi secara penuh terhadap Ukraina dan menjadikan konflik Eropa terbesar sejak tahun 1940-an. Penduduk Ukraina berbondong-bondong menyelamatkan diri dari serangan Rusia. Di sisi lain, Rusia mendapatkan kecaman dari berbagai negara di dunia. Hal tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi Rusia. NATO dan sekutunya telah menutup akses udara untuk pesawat Rusia. Amerika Serikat dan Jerman bahkan memberikan bantuan senjata militer kepada Ukraina dengan nilai yang tinggi. Propaganda Putin ini menjadikan Rusia sebagai negara paria, layaknya Iran dan Korea Utara. Bagaimana Cina? Sebagai negara adidaya di wilayah Asia, melihat invasi Rusia di Eropa Timur. Taiwan memiliki sejarah kelam. Pada tanggal 28 Februari 1947, sebuah pemberontakan pemerintah ditumpas dengan kejam. Para pembangkang diburu dan dibunuh. Saat itu, partai yang berkuasa adalah Partai KMT. Namun hari ini, Taiwan adalah negara demokratis dan kaya akan sumber daya. Pada peringatan 74 tahun pembantaian saat itu, Taiwan mengibarkan bendera Ukraina sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan kepada Ukraina. Taiwan dan Ukraina sama-sama berasal dari kekaisaran besar yang pernah berkuasa pada zamannya, yang saat ini ingin merebut kembali wilayah yang terpencar itu. Hubungan Taiwan dan Ukraina pada dasarnya terkait dengan hubungan China dan Rusia yang telah bergejolak selama 100 tahun terakhir. China sempat mengutuk Uni Soviet atas invasinya kepada Cekoslovakia pada tahun 1968. Namun saat ini, China tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini dikarenakan dalam 20 tahun terakhir, China dan Rusia berada di kubu yang sama untuk melawan dominasi Amerika Serikat. China adalah negara pembangkit tenaga listrik manufaktur, tetapi kekurangan sumber daya energi mentah sehingga membutuhkan Rusia. Sedangkan Rusia memiliki sumber daya yang melimpah, namun membutuhkan modal yang besar untuk memperluas baris ekonomisnya. Rusia juga memiliki sumber daya senjata militer yang lebih modern, yang dapat membantu China meningkatkan kualitas militernya. Setelah invasi Rusia dimulai, negara barat mengibarkan bendera perang ekonomi terhadap Rusia. Pembekuan aset bank sentral Rusia telah menjadi bencana besar bagi mata uang domestik Rusia, rubel. Sejak 2014, Rusia telah membangun benteng ekonomi dengan membuang cadangan USD dan menumpuk persediaan yuan dan emas Cina. Nilai mata uang domestik Rusia anjlok dan mengalami inflasi yang tinggi. Rusia juga dikenal sebagai negara pengimpor yang tinggi. Negara ini membutuhkan industri teknologi tinggi dari Amerika. Rusia yang sudah bertubi-tubi diberikan ancaman sanksi oleh Barat tetap tidak menghentikan perangnya melawan Ukraina. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan negara besar tidak cukup bisa menghentikan perang negara lain. Bantuan militer Amerika dan Eropa kepada Ukraina tidak membuat Rusia mengalah. Justru dengan yakin, Rusia bisa meruntuhkan pemerintahan Ukraina. China yang melihat bagaimana negara Barat membantu Ukraina membuat China berpikir kemungkinan keberpihakan Barat dalam perangnya dengan Taiwan. Taiwan merupakan negara penting di dunia ini dalam perdagangan. 30% aktivitas distribusi barang di dunia ini melewati Selat Taiwan. Produksi semikonduktor juga merupakan salah satu komoditi negara ini. Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-9 Amerika Serikat. Sementara dunia fokus pada perang Rusia-Ukraina, China tetap menjadi musuh nomor 1 Gedung Putih. Hubungan China dan Rusia mulai menunjukkan ketegangan. Sejak dimulainya perang, China tidak mendukung Rusia. Bahkan, dalam resolusi PBB terkait Rusia-Ukraina, China memilih abstain. China yang telah gagal membaca invasi Rusia-Ukraina menyebutkan bahwa invasi yang dilakukan sudah terlalu jauh. Lalu, China menawarkan diri untuk membantu gencatan senjata. Ambisi global China akan mendapatkan kecaman apabila tidak segera mengambil sikap tegas terhadap Rusia. Inisiasi obornya telah rusak akibat penyampaian pers, pandemi, dan kekhawatiran akan runtuhnya keuangan domestik, baik China maupun Rusia. Kini telah disudutkan oleh demokrasi dunia. Kedua negara ini memiliki ambisi yang sama,
yaitu berkuasa dan mengurangi dominasi Amerika di dunia. Namun, Rusia dan China tidak cukup mampu untuk menggeser sedikit Amerika. Sikap yang perlu diambil saat ini adalah fokus kepada mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Seperti kata pepatah, ketika gajah berkelahi, rumputlah yang menderita.